Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap teman-teman, di video kali ini kita akan bahas lagi mengenai prakerja dan di sini fokus terhadap pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke DM juga yang ada di komentar video sebelumnya juga mengenai pencairan nih. Nah, ini teman-teman ya. Pencairan ini sekarang banyak orang juga yang bingung, kenapa sih link aja ya, kita bahas link aja. Link aja kok nggak cair-cair gitu. Beda dengan e-wallet Dana. E-wallet Dana itu kemarin tanggal 3, tanggal 4 November itu sudah banyak yang cair, walaupun di sini jadwal insentifnya itu tanggal 11 November teman-teman ya. Contohnya ini itu link aja. Nah, di link aja ini kan untuk pencairan ketiga ataupun bulan ketiga itu di tanggal 11 November teman-teman. Tetapi di sini statusnya itu masih menunggu diproses. Sedangkan untuk yang pengguna e-wallet Dana di tanggal yang sama, kita lihat dulu ya, kita ubah dulu untuk akunnya. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, tanggal 11 November itu sudah cair teman-teman, sudah berhasil ditransfer dan sudah masuk juga ke e-wallet Dana ya. Kenapa sih gitu kan, Dana itu cepat gitu cairnya, jadi sebelum tanggal pencairan sudah cair ya. Contohnya di akun ini kemarin tanggal 3 November ini sudah cair teman-teman ya, sudah masuk. Nah, beda halnya dengan e-wallet link aja gitu. E-wallet link aja itu ya masih menunggu diproses sampai tanggal 5 November ini masih seperti ini statusnya. Alasannya kenapa Bang? Nah, kalau menurut saya pribadi ada beberapa alasan ya. Yang pertama, karena memang dari sistem kerjanya yang berbeda ya setiap e-wallet itu. Mungkin dari Dana itu, dari e-wallet Dana berpikir, oh ya udahlah percepat aja gitu kan. Percepat aja sebelum jadwal insentif pengguna Dana dicairkan aja lah gitu. Jadi enak gitu ya buat Dana ya. Jadi udah pada cair untuk Dana. Buat teman-teman yang menggunakan Dana belum cair, silahkan komen aja di bawah. Tapi mayoritas pengguna Dana itu cair semua sih teman-teman ya, kebanyakan cair semua gitu. Nah, berbeda dengan link aja. Kenapa Bang link aja ini belum cair? Nah, ada beberapa kemungkinannya teman-teman. Yang pertama memang dari kerjanya, sistemnya gitu. Mungkin link aja ini sesuai dengan estimasi teman-teman, sesuai dengan estimasi pencairan ya. Karena pencairan di sini tuh tanggal 11 November, artinya mungkin dari link aja ya udahlah sesuai estimasi aja untuk pencairan gitu. Bisa juga nanti H-3 ataupun H+3 atau sesuai dengan jadwal itu pasti cair, dan juga statusnya akan berubah menjadi sedang diproses ya. Kebanyakan seperti itu teman-teman. H-3 itu pasti sedang diproses. Tinggal tunggu saja nanti tanggal 8 ya, tanggal 8 atau tanggal 9 lah ya, itu kemungkinan akan sedang diproses. Karena H-3 itu biasanya sedang diproses untuk statusnya. Itu untuk link aja ya. Nah, dengan catatan juga teman-teman, ini perlu diketahui, dengan catatan kalian itu nggak ada masalah di e-wallet ya. E-wallet kalian itu aman gitu. Di bulan-bulan sebelumnya cair ya, aman, nggak ada masalah sama sekali. Dan kalau misalkan e-wallet kalian bener-bener nggak ada masalah ya, tinggal tunggu saja, jangan khawatir teman-teman ya. Jangan khawatir, kenapa sih ini menunggu proses mulu gitu kan, menunggu diproses terus gitu, nggak cair-cair. Ya tinggal tunggu saja seperti yang saya bilang tadi itu. Selama e-wallet kita tidak ada masalah, itu pasti akan cair teman-teman, oke? Nah, yang kedua pertanyaan selanjutnya itu adalah mengenai notifikasi teman-teman. Nah, kemarin itu ada notifikasi dari Dana ya, ada notifikasi bahwa insentifnya itu gagal dicairkan. Nah, untuk akun yang Dana itu di awal itu memang mendapatkan notifikasi seperti itu teman-teman. Tetapi besoknya itu cair juga teman-teman gitu ya. Cair juga walaupun dapat notifikasi gagal cair gitu. Kemungkinan itu hanya sebagian kecil masalah yang ada di sistem prakerja. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya kalau misalkan ada notifikasi gagal dicairkan ya. Selama akun kalian gak ada masalah, itu gak akan ada masalah teman-teman, oke? Dalam pencairan gitu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah mengenai status yang berubah menjadi merah gitu. Ada yang statusnya apa namanya, kayak ceknya gagal ya, harus ganti wallet gitu ya, pokoknya yang statusnya warning lah, warna merah gitu. Itu banyak juga ya di
teman-teman yang lain juga ngalamin seperti itu. Itu kenapa sih Bang bisa kayak gitu. Kalau menurut saya pribadi itu kemungkinan besar kalian-kalian yang menggunakan jasa orang lain ketika kalian mengupgrade. Ya, ingat nih, ketika kalian mengupgrade e-wallet dengan menggunakan jasa orang lain, ya itu ya di awal ya memang lancar aja gitu kan, ada saja yang berhasil terupgrade gitu ya menggunakan jasa orang lain. Akan tetapi di kemudian hari itu pasti ada saja masalahnya teman-teman. Karena apa? Karena memang itu bukan dari tidak sesuai dengan persyaratan setiap e-wallet gitu. Oh, kita harus upgrade sesuai dengan persyaratan ya, data-datanya benar, data-datanya sesuai ya. Saya juga nggak tahu kenapa jasa orang lain itu banyak juga yang cari gitu ya, walaupun bisa 100%, akan tetapi kemungkinan di kedepannya itu kita nggak tahu teman-teman apakah akan bermasalah atau tidak ya, kecuali kita yang memang mengupgrade akun e-wallet itu sendiri gitu tanpa bantuan orang lain, itu pasti aman teman-teman. Nah, ada juga yang jasa orang lain ya mungkin berhasil gitu teman-teman ya. Ada juga kan jasa orang lain yang nipu, jadi hati-hatilah kalau misalkan menggunakan jasa orang lain itu harus berhati-hati, karena yang pertama rawan penipuan, yang kedua ya data kita otomatis dia tahu lah data-data kita, jadi itu hati-hatilah. Saya tuh tidak selalu menyarankan menggunakan jasa orang lain ya, walaupun tidak harus jangan gitu ya, jadi itu terserah kalian lah pokoknya ya. Kalau misalkan ingin menggunakan jasa orang lain ya udah silahkan, walaupun itu berhasil ya, tapi saya tidak menyarankan gitu untuk menggunakan jasa orang lain, yaitu terserah teman-teman lah gitu ya. Yang penting kan e-walletnya terupgrade gitu, dan nanti jangan ada resiko ya, ada resiko nanti di depan itu seperti apa, pasti ada resikonya ya. Jadi itu tergantung kalian masing-masing. Itu saja mungkin informasinya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang sampai saat ini menggunakan link aja tapi belum diproses, masih menunggu diproses ya, jangan khawatir, silahkan tunggu H-3 dari jadwal pencairan ataupun H+3 dari jadwal pencairan, itu pasti akan diproses dan cair juga teman-teman ya, dengan catatan rekening e-wallet kalian aman ataupun tidak ada masalah. Oke, itu saja, semoga bermanfaat, dan buat teman-teman yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan saja teman-teman. Untuk yang lolos di gelombang 22 ini selamat ya, semoga cepat cair juga untuk insentifnya, dan mudah-mudahan lancar, nggak ada masalah. Dan buat kalian yang ingin nyari kelas pelatihan yang mudah ya, lalu buat kalian yang ingin memanfaatkan sisa saldo, silahkan cek video-video saya sebelumnya ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan sisa saldo untuk menjadi cashback pulsa ataupun uang ya. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Thanks for watching and don't forget everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.